Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita awali semua dengan membaca doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita senantiasa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu ya di link absen Google Classroom seperti biasa. Oke? Nah, baik anak-anakku, pertemuan kita kali ini kita masuk ke materi pada bab 3, yaitu tentang tahapan siklus akuntansi. Ya. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar kita pada bab 3 kali ini. Untuk aspek pengetahuan, yaitu tentang memahami tahapan siklus akuntansi. Kemudian, untuk aspek keterampilannya adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini adalah melalui penjelasan yang diberikan oleh guru melalui aplikasi WhatsApp dan melalui video pembelajaran yang sudah dibagikan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian siklus akuntansi dan tahap pencatatan, pengisiran dan tahap laporan pada siklus akuntansi dengan kecermatan dan ketelitian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Dan pada bab sebelumnya, kita tahu bahwa akuntansi akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang akan disampaikan kepada pemilik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, siapa yang tahu apa bentuknya? Iya, betul, bentuknya adalah sebuah laporan keuangan. Sampai pada tahap pembuatan laporan keuangan, akuntansi memiliki kegiatan. Nah, kegiatannya disebut dengan sebuah siklus akuntansi. Jadi, apa itu siklus akuntansi? Nah, siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oke, ada 3 tahap utama dalam siklus akuntansi, yaitu yang pertama adalah tahap pencatatan atau recording dan penggolongan atau classifying. Yang kedua adalah tahap pengikhtisaran atau peringkasan yang disebut dengan summarizing. Dan yang ketiga adalah tahap pelaporan dan penganalisisan atau reporting dan analyzing. Lanjut ya. Secara rinci, maka tahapan siklus akuntansi yang pertama adalah menganalisa transaksi dan menyiapkan bukti transaksi. Yang kedua, mencatat ke buku jurnal. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan menyusun kertas kerja. Nah, yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, dan satu lagi adalah laporan arus kas. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan berikut ini. Ini adalah bagan siklus akuntansi. Lihat di sini ada prosesnya. Yang pertama adalah dokumen sumber, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi ini dianalisa, kemudian kita catat ke dalam jurnal. Setelah catat ke dalam jurnal, kita posting ke buku besar. Kemudian setelah kita posting ke buku besar, kita buat yang namanya neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, di akhir periode biasanya ada saldo-saldo yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kita buatlah atau kita susunlah sebuah jurnal yang disebut sebagai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini setelah kita buat, maka kita buat juga sebuah
kertas kerja untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Kita buat namanya kertas kerja atau worksheet. Nah, worksheet ini opsional saja sifatnya, bisa dibuat bisa tidak. Tetapi untuk bisa memudahkan, maka biasanya kita buat saja kertas kerja ini, ya, atau worksheet ini. Nah, kemudian setelah worksheet kita buat, di worksheet itu ada apa saja? Di worksheet itu terdiri dari ada neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian ada penyesuaian, ya. Kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu. Nih ada ini, ya. Nah, setelah itu kita buat juga laporan laba ruginya di sana dan ada neracanya, tetapi hanya terlihat seperti belum bagus, ya, masih tabel saja. Kemudian setelah worksheet kita kerjakan, maka langkah yang selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terdiri dari apa saja? Terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Oke. Jadi kalau kita buat pengelompokan tahap-tahapan siklus akuntansi dari 3 tahapan besar, ya, yaitu pertama tahap pencatatan dan penggolongan atau recording and classifying. Terdiri dari apa saja tahapan itu? Yaitu terdiri dari adanya bukti transaksi baik internal maupun eksternal, ya. Nanti kita bahas internal apa, eksternal apa. Kemudian adanya pencatatan ke dalam jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Yang ketiga yaitu adanya posting ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Nah, yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan yang kita sebut sebagai summarizing. Apa saja pengelompokannya? Yaitu melakukan penyusunan neraca saldo, kemudian melakukan penyusunan jurnal penyesuaian, ya, untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Kemudian yang ketiga adalah melakukan jurnal penutup, dan yang keempat adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang terakhir yaitu tahap ketiga adalah tahap pelaporan atau penganalisisan, reporting dan analyzing stage. Apa saja pengelompokannya? Yaitu yang pertama adalah melakukan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari apa saja? Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Yang kedua adalah melakukan pembuatan analisa laporan keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan ekonomi, ya, baik untuk perkembangan usaha maupun investasi. Ini biasa kita sebut juga dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK, ya, seperti itu. Mudah-mudahan paham, ya. Coba nanti kita lanjutkan lagi. Ya, lanjut. Berikut adalah penjelasan siklus akuntansi berdasarkan ilustrasi di atas yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Ada bukti transaksi. Nah, kemudian yang kedua ada jurnal. Yang ketiga ada buku besar, ya. Kemudian neraca saldo. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Bisa dilihat di sini, nanti kalian bisa baca. Kemudian laporan keuangan. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang bukti-bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu adalah tanda bukti telah terjadinya sebuah transaksi, ya. Bukti transaksi dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi akibat terjadinya transaksi secara internal, ya, di dalam internal perusahaan. Contohnya misalnya, ya, pembayaran gaji pegawai atau penyusutan aktiva tetap, ya, di sebuah perusahaan. Itu menggunakan memo, dan memo itu adalah termasuk bukti transaksi internal. Kemudian juga ada bukti kas masuk, nota kredit, yaitu bukti retur penjualan. Kemudian ada bukti kas keluar juga. Nah, yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal ini adalah bukti transaksi yang terjadi atau yang ada akibat adanya transaksi secara eksternal. Apa itu transaksi eksternal? Transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain atau pihak di luar perusahaan. Contohnya misalnya pembelian, penjualan, gitu, ya. Nah, di sini contoh bukti transaksinya adalah faktur. Faktur
itu adalah bukti transaksi telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Kemudian ada cek, kemudian juga ada nota kontan, dan ada kwitansi. Oke ya. Ya, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang contoh-contoh laporan keuangan. Ya, yang kita sudah ketahui bahwa laporan keuangan ada 4 ya. Di depan Ibu sudah menjelaskan bahwa ada laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, statement of owner's equity, kemudian neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, Ibu jelaskan dulu tentang apa itu income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu ya, berdasarkan matching concept nih, matching cost against revenue ya. Jadi dia itu menyajikan selisih antara pendapatan dengan biaya. Nih, pendapatan dengan biaya gitu ya. Nah, kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, maka selisihnya disebut sebagai laba. Nah, apabila terbalik atau kebalikannya, yaitu pendapatan lebih kecil daripada biaya atau beban, maka selisihnya adalah disebut sebagai rugi. Nah, yang kedua adalah statement of owner's equity atau laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal itu apa? Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang fungsinya menyajikan perubahan modal dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu ya. Rumusnya adalah untuk mendapatkan modal akhir, modal awal ditambah laba, modal awal tambah laba dikurangi revenue ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah balance sheet atau neraca. Nah, neraca itu apa? Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Oke. Nah, posisinya, strukturnya itu adalah aktiva di sebelah kiri dan ada pasiva di sebelah kanan. Ini, ada aktiva dan ada pasiva ya di sebelah kanannya. Nah, aktiva terdiri dari apa saja? Aktiva itu terdiri dari ada aktiva lancar ya, kemudian ada aktiva tetap. Aktiva lancar, aktiva tetap. Aktiva lancar apa saja? Yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan. Kemudian aktiva tetap ada peralatan dan penyusutan. Nah, kemudian di sisi pasifanya ada apa saja? Yaitu ada hutang. Ya, hutang itu ada hutang usaha, ada hutang bank, seperti itu. Dan ditambah lagi di pasifa itu ada modal atau ekuitas ya. Nah, posisi antara aktiva dan pasifa ini harus sama atau seimbang. Jadi harus posisi aktiva harus selalu sama dengan pasifanya atau kita sebut sebagai balance. Nah, yang terakhir adalah laporan arus kas ya. Apa laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang disajikan untuk menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Ya, jadi biasanya perusahaan dikatakan sehat apabila arus kasnya atau cash flow statement-nya juga baik. Ya, oke anak-anak sekalian, itulah tadi penjelasan tentang tahapan pada siklus akuntansi dan pengelompokan tahapan-tahapannya, mulai dari pencatatan atau recording sampai dengan pelaporan dan atau reporting ya. Nah, sebagai bahan evaluasi kalian bisa mengerjakan tugas secara mandiri nih berikut ini. Oke ya. Nah, di sini lakukan kegiatan penelusuran di internet mengenai tahapan pencatatan pada perusahaan jasa dan dagang. Kemudian identifikasilah persamaan dan perbedaannya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut dan kalian presentasikan melalui tayangan video yang diupload ke Google Classroom nanti. Dan untuk pengerjaan secara berkelompok silahkan nanti dilihat di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti akan Ibu share ke kalian melalui WhatsApp group. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.